Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mama Asril di channel YouTube saya. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di pagi hari ini saya mau berbagi sedikit kegiatan saya. Saya mau memasak gitu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman saksikan terus atau tonton terus video saya sampai habis, dan jangan lupa ditonton juga video saya yang lain-lainnya. Buat teman-teman yang baru mengklik channel saya ini, selamat datang, salam kenal dari saya. Bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini dengan cara menekan tanda subscribe. Kalau teman-teman suka dengan sama video saya ini, jangan lupa di like atau di komen gitu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport saya. Semoga Tuhan selalu memberikan kalian kemudahan gitu ya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini saya lagi ngiris bawang putih sama bawang merah gitu, karena saya mau bikin sayur sop. Yang bahannya cuma saya pakai bawang putih, bawang merah sama merica aja ya teman-teman. Dan sayurnya saya pakai sedikit kol, sawi sama buncis, kentang sama wortel aja. Itu saya belinya sayur yang udah dikemas itu ya teman-teman. Terus wortel sama kentangnya itu cuman 2 potong rib tipis kecil itu aja ya. Ya mau di gimana lagi, alhamdulillah wa syukurillah gitu. Dan ada juga daun seledri gitu. Harganya cuma 5.000 bungkusan plastik tuh. Sorry tadi pas saya memotongnya nggak saya rekam. Dan itu sayurnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan sama video saya ini. Yang kegiatannya hanya gini-gini terus, yang namanya juga ibu rumah tangga ya teman-teman, mau yang tak jauh dari kegiatan masak, menyuci atau beres-beres gitu. Dan alhamdulillah itu airnya udah mendidih, langsung aja pancinya saya panaskan untuk saya numis bawang merah sama bawang putihnya teman-teman. Mungkin teman-teman semua di sana atau bunda-bunda semua di sana, cara kita bikin sop itu juga banyak cara ya, beda-beda gitu. Ada yang bumbunya diulek lalu ditumis, tapi saya di sini cuma ngiris-ngiris aja ya biar praktis gitu. Bawang putih sama bawang merahnya saya iris-iris aja, lalu saya oseng-oseng sebentar gitu, dan saya tambahkan sedikit merica bubuk. Kalau udah keluar harumnya baru saya masukkan air gitu ya teman-teman. Dan ini saya masaknya di waktu siang ya teman-teman. Dan sorry banget untuk video saya yang beberapa gitu yang telah saya upload kemarin itu saya pakai teks, karena di tempat saya itu kalau saya dubbing agak siang-siang gitu ya teman-teman, terlalu berisik karena di belakang rumah saya itu ada pabrik kayu, pemotongan kayu gitu ya teman-teman. Belum suara ayam, belum suara celoteh anak saya gitu, belum suaranya anak-anak yang main gitu. Makanya saya pakai teks gitu ya, nggak apa-apa lah sekali-kali ya teman-teman. Tapi saya berharap semoga teman-teman nggak bosan-bosan aja gitu. Alhamdulillah wa syukur. Dan ini saya masukkan sayurnya, kebetulan airnya sudah mendidih gitu. Dan ini saya pakaikan semuanya ya teman-teman. Nggak saya pisahkan wortel atau sama buncisnya gitu, saya samaan aja ya teman-teman.
biar aja nggak apa-apa, cuma sedikit aja kok buncisnya, cuma 2 kalau nggak salah. Terus wortelnya cuma 2 irisan yang tipis banget, dan begitu pun pula kentangnya gitu. Dan bunda-bunda semua di sana atau teman-teman semua sana, kalau masak sop itu dengan tutup mata aja pasti bisa ya teman-teman. Udah nggak repot-repot lagi gimana caranya gitu. Cuma ini saya share sebagai kegiatan saya sehari-hari gitu ya teman-teman, ya memasak, menyuci, bersih-bersih rumah gitu, atau beres-beres rumah gitu ya. Dan sorry juga kemarin itu saya nggak bikin video atau upload video karena saya lagi untuk menonton video-video teman-teman semua gitu. Dan itu sayurnya udah mendidih, langsung aja saya masukkan kaldu bubuknya. Saya pakai merek Mama Suka gitu, yang dari bungkusannya itu atau dari kemasan paket sayur sopnya gitu. Tadinya saya memakai setengah, tapi pas setelah saya tes rasa itu kok nggak ada rasa-rasanya gitu ya, nggak kayak masakku rasa ayam atau rasa sapi gitu langsung ada rasanya, tapi ini nggak ada rasanya. Mungkin karena kemasannya terlalu kecil ya teman-teman. Dan ini saya lagi tes rasa, nggak ada rasa, langsung saya pakaikan semuanya gitu. Dan di sini saya didihkannya tuh terlalu matang, karena suami saya itu kalau masih setengah-setengah matang itu dianya tuh nggak suka gitu ya. Kita ikutin gimana ya, susah juga ya. Yang satunya sukanya nggak terlalu matang, yang satu terlalu matang. Terus kalau mau masak itu jadi susah ya, kita ikutin suami aja. Dan ini daun seledrinya udah saya iris-iris, langsung aja saya masukkan ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya masaknya agak yang bergizi-gizi dikit lah. Alhamdulillah wa syukurillah gitu. Dan ini juga sayurnya udah matang. Saya mau lanjut dengan menggoreng ayam gitu, ayam yang udah saya ungkap gitu ya teman-teman. Dan ini saya mau tes atau coba lagi untuk menggoreng wajan yang ini ya teman-teman, karena menggoreng sama wajan yang satu itu agak terlalu gelap-gelap gimana gitu ya teman-teman, karena udah gosong banget dalamnya itu. Kemarin juga saya udah bersihkan pakai odol, itu bersih banget, tapi sekarang udah balik lagi itu gosong-gosong di tengahnya itu. Terus kita mau menggoreng itu kayaknya gimana ya teman-teman, kayak geli bang. Dan sorry banget sama minyak sisa saya itu belum saya bersihkan ya teman-teman. Dan pertama-tama saya mau menggoreng bawangnya untuk saya taburkan di atas sopnya nanti. Saya tunggu sampai minyaknya benar-benar panas gitu ya teman-teman, biar si wajannya nggak lengket gitu. Karena ini wajan sebenarnya bukan untuk menggoreng, cuma untuk menumis dan masak-masak yang lainnya gitu. Tapi saya untuk membiasakan untuk menggoreng, biar saya ndak pakai wajan yang satunya itu lagi. Karena kalau kita mandang itu nggak enak banget ya teman-teman. Tapi balik lagi ya, mau gimana lagi, yang saya punya cuma 2 wajan gitu. Dan jangan salpok sama air dari baskom itu air bekas cuci sayuran. Dan ini minyaknya udah panas, langsung aja bawangnya saya masukin. Pas saya masukin bawangnya ini, apinya sengaja saya kecilin biar nggak langsung kosong gitu ya teman-teman. Gitulah cara masak saya gitu. Oh ya teman-teman atau bunda-bunda semua, udah pada masak belum?
mungkin ada yang lagi kerja atau lagi apa gitu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam apapun gitu. Amin ya rabbal alamin. Itu bawangnya sengaja saya goreng di saringan itu ya, biar enggak terlalu gosong nantinya gitu pas saya oseng-osengnya itu, biar nanti enggak susah saya angkatnya. Saya mau gorengnya kayak gini ya teman-teman, biar nanti kalau pas sudah agak kecoklatan itu enggak susah saya nangkap-nangkapnya gitu. Cara yang praktis dan gimana ya, kayaknya agak malas-malasan ya kalau goreng bawang kayak gini tuh. Saya gini biar hasilnya bagus gitu ya teman-teman, karena bawangnya ini sedikit, kalau banyak ya nggak apa-apa, kita lepas di wajannya. Dan ini alhamdulillah udah kecoklatan, langsung aja saya angkat ya teman-teman. Tapi bawangnya agak sedikit nempel di sutilnya gitu. Dan saya mau lanjut untuk menggoreng ayam ya teman-teman. Tadi saya juga beli ayam cuma 2 potong paha gitu, harganya satu paha itu 13.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga saya gorengnya dari kejauhan ya teman-teman, karena minyaknya itu loncat-loncat ya Allah. Dan seperti biasa saya itu kalau menggoreng apa-apa itu harus agak kering-kering ya teman-teman. Dan itu juga pahanya karena terlalu gede, walaupun dikasih sampai kering gimana, dan ternyata dalamnya itu masih agak putih-putih gitu ya teman-teman, belum terlalu kering gitu. Dan ini saya mau balik-balik. Dan juga ayamnya saya jadikan 6 potong, dan saya gorengnya cuma 4 aja ya teman-teman, sisanya buat ntar malam gitu. Mungkin teman-teman atau bunda-bunda kalau lihat saya goreng apa-apa itu agak ngeri ya, karena saya ngoreng apa-apa itu harus terlalu kering-kering banget gitu ya. Mau gimana lagi, karena itulah kesukaan saya gitu ya, balik lagi ke selera gitu ya teman-teman. Ada yang suka masih layu gitu, setengah matang atau gimana. Dan ini juga masih saya bolak-balik. Dan itu udah saya angkat ya teman-teman, dan saya lanjut untuk yang keduanya. Cuma satu aja, sama ada sedikit kulit-kulitnya gitu. Sebenarnya ini kulit ini enak banget, tapi pas saya gorengnya itu agak kegosongan banget, bukan gosong-gosong lagi gitu, gosongnya kebangetan. Itu air sengaja ndak saya buang ya teman-teman, karena saya mau buat cuci tangan gitu. Nah itu dia kulitnya, saya lupa tadi ya teman-teman untuk ngangkatnya, itu udah pada gosong-gosong banget. Setelah saya angkat ternyata kulitnya udah kering banget gitu ya, tapi masih enak kok. Dan itu potongan yang satu itu belum terlalu matang, saya mau kasih kering-kering banget gitu ya.
itu dalamnya itu sebenarnya belum terlalu kering ya teman-teman, lalu saya tekan-tekan gitu biar matang dengan sempurna gitu. Dan alhamdulillah saya goreng ayamnya udah selesai, dan saya lanjut mau bikin sambal tomat gitu ya teman-teman. Seperti biasa saya pakai cabai keriting, cabai rawit sama terasi, sedikit ajinomoto sama tomat gitu. Itu tomatnya cuma saya pakai separuh aja. Alhamdulillah wa syukurillah, cukup untuk saya sama suami saya ya teman-teman. Karena nggak ada gula, saya tidak pakai gula ya teman-teman. Ini saya mulai menguleknya, saya pakai cabai rawit cuma 5 aja ya. Itu bagi saya itu udah pedas banget, tapi untuk suami saya itu nggak ada sama sekali rasa pedasnya. Dan ini tomatnya saya mau pakai separuh aja, karena kalau banyak-banyak itu sukanya nggak habis ya teman-teman. Dan paling nikmat itu juga yang pas-pasan, yang masih kita ingin gitu. Kalau kelebihan itu kayaknya nggak gimana ya. Dan ini segini sambalnya bahkan nggak habis ya teman-teman, masih sisa-sisaan gitu. Kan sayang ya teman-teman kalau kita bikin banyak-banyak, nanti ujung-ujungnya atau akhir-akhirnya kita buang gitu. Lebih baik kita bikin sedikit-sedikit aja gitu. Nah ini sambalnya udah selesai gitu. Mantep banget ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, ini menu makan siang saya gitu. Ada saya tambahkan sedikit kol sebagai lalapannya. Ini dia ayam gorengnya, saya tambahkan sedikit kemangi sumbawa gitu ya, biar ada cantik-cantiknya sedikit. Dan ini sambal tomatnya, saya tambahkan sedikit kol. Sebenarnya ayam itu taruh di cobeknya biar kelihatan gimana ala-ala restoran gitu ya teman-teman. Tapi takut ayamnya basah nanti kena sama bumbu. Dan ini sayur sop saya udah saya taburkan bawang gorengnya. Dan tak lupa lagi juga sama kerupuknya gitu ya teman-teman. Yang namanya kerupuk ini selalu ada karena suami saya itu paling senang sama kerupuk dan anak saya itu. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di video saya berikutnya gitu. Dan setelah saya masak itu, apa yang terjadi ya teman-teman, ginilah keadaan rumah saya kalau saya lagi masak-masak itu. Dan oh ya teman-teman, apabila saya ada salah tingkah atau salah ucap di video ini atau sama anak-anak saya itu, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah inilah keadaan rumah saya ya teman-teman. Kalau saya lagi masak itu semua amburadul berantakan gitu ya, mau diapakan lagi. Yang penting anak saya nggak rewel gitu ya teman-teman. Semua sandal diberantakin mainannya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.